Halo guys, hari ini cuacanya cukup terang, jadi aku rencana mau ketemu sama temen di daerah Sukowati, Kabupaten Gianyar. Kebetulan hari ini cuacanya cukup terang sekali, bahkan bisa dikata tumben sekali karena sebelum-sebelumnya kalau pagi gini udah mulai hujan banget gitu. Jadi hari ini cukup terang. Ya, aku mau ketemu sama temen yang kebetulan dia ada di sehari-hari, maksudku itu bergerak di dunia pendidikan, tepatnya dia seorang guru swasta. Aku akan ngulik bagaimana kehidupan seorang guru swasta dan perjalanan dia sampai sekarang ya, tentunya dari mulai awal dia menjadi guru sampai sekarang tentunya. Tapi sebelum jauh nonton di video ini, teman-teman bisa share, like, komen, dan subscribe di channel ini. Oke, kita akan perjalanan mumpung masih terang banget ini, mumpung cuacanya lagi enak untuk perjalanan. Oke, kita lanjut nanti, guys. Halo, kita sekarang ada di sekolah SMK Pariwisata Wardi Sila Kumara. Wardi Sila Kumara di Silakarang, Singapadu Kaler, Kecamatan Sukowati, Kabupaten Gianyar. Aku sekarang sudah sama kepala sekolahnya, Bapak Kademandi. Om Swastiastu. Ya, kita akan ngobrol ini soalnya kan sekolah ataupun ada yayasannya, jadi aku nanti akan ngobrol soal bagaimana sih kehidupan guru-guru swasta gitu. Kita hari ini ngopi di daerah mana, Pak? Silakarang, Gianyar, Bali. Silakarang, Gianyar, Bali. Nah, kita akan ngobrolin soal profesi baru, Pak Dik. Iya, bukan baru. Sesungguhnya aku adalah comeback to basic. Jadi kembali ke habitatnya sesungguhnya. Aku lahir dari guru memang asalnya. Oh, dari guru kemudian sempat mengabdikan di pemerintah di birokrasi dan habis itu kembali lagi ke habitatku sendiri. Sangat mencintai ya bahwa proses yang terjadi itu membuat juga salah satu kebahagiaan hidup rasanya dapat mengabdikan diri dalam bidang pendidikan. Ya. Itu kalau guru itu dimulai usia berapa? Kalau aku kebetulan dulu diangkat mulai tahun 1988 dalam usia 24 tahun. Saya 24 tahun. Mungkin karena begitu tamat nggak dapat kesempatan ngonor, jadi kita masih tidak dapat diangkat, kita masih ngonor itu lebih kurang 4 tahun dulu. Saya tamat sehingga sekitar 2003-2004 tahun 1988 itu baru diangkat menjadi PNS. Itu honorer pertama, bisa dikatakan pertama lah. Pertama. Itu di mana? Di SD 5 Dharma Sabo namanya. 5. Ya, di sana lebih kurang 4 tahun. Dekat-dekat rumah. Iya, iya. Ngabdi sebagai guru olahraga. Guru olahraga, penjas ya dulu ya? Iya, penjas. Guru penjas istilahnya waktu itu. Tahun tamatnya tahun 85. 86 orang ada pengangkatan, aku tidak lolos, seluruh Bali itu tidak lolos. Sehingga masuk mengabdikan diri di SD 5 Dharma Sabo. Ya, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Ya. Nah, itu pertama kali ngonor lebih kurang itu 4 tahunan. Tapi basicnya itu PGSD atau SGU? Dari SGU. SGU ya, sekolah guru olahraga. Jadi setara ya, memang aku guru olahraga. Setara SMA. Setara SMA SMK sekarang. Tapi sudah memang khusus kita dididik menjadi seorang guru. Guru penjas. Ya. Itu memang apa ya, kalau kita bicara flashback itu, apakah itu menjadi cita-cita atau memang ya mungkin dulu ada sesuatu gitu kan? Ya, kalau kita flashback ke belakang itu sebenarnya jujur waktu dulu kita kan ngurus diri kita itu tanpa
apalagi aku orang yatim piatu ya. Tapi kakak yang memang mendidik kita supaya mau berusaha bekerja keras mencapai tujuan cita-cita apa. Tapi sebenarnya cita-cita aku dari kecil itu hanya jadi penyiar. Penyiar radio, pokoknya menjadi orang tampil di media-media gitu, tampil di publik itu sebenarnya cita-cita. Tapi karena lingkungan tidak mendukung, kehidupan juga morat-marit waktu itu, ya kemana angin membawa kita jatuhnya ke sana. Nah di samping juga memang ada basic senang olahraga. Akhirnya dapat mencari sekolah pertama pertanian, itu udah terombang-ambing. Kakak kan juga nggak ngerti, tapi kakak berusaha agar adik-adiknya bersekolah. Ya saya diajak ke pertanian, didaftarkan di Tabanan, dapat swasta. Kemudian di SGO didaftarkan, di SGO dapat, sehingga kita memilih di SGO. Nah diarahkan oleh kakak, paling tidak kamu punya pegangan dulu, karena sudah dari kecil nggak ada yang ngurus dan sebagainya gitu. Akhirnya kita memilih SGO. Kalau suka olahraga itu kan pasti ada cabornya, Pak. Maksudnya itu yang aku suka ini. Kalau dulu sukanya apa? Ya memang pertama saya senang lari. Atletik berarti. Atletik ya. Sehingga sempat menjadi ikut aktif di atletik, latihan-latihan atletik, kemudian spesialis nomor lari jarak jauh. Wih. Ya, lari jarak jauh, tetapi tidak banyak prestasi yang dilahirkan. Ya, karena banyak ini cabang yang digemari di desa kan ada bola voli, ikut di bola voli, ikut wasit panahan juga ikut. Ya, itu dari awal juga. Dari awal, dari setelah tamat SGO masuk ke ada teman yang ngajak, bos kita dulu guru di SGO membimbing sampai jadi saya wasit nasional panahan. Jadi saya dapat seluruh Indonesia sudah keliling jadi wasit. Lisensi wasit. Ya, saya wasit nasional dari Bali bertiga, wasit panahan. Nah, tapi banyak gemar olahraganya, dasarnya olahraga, jadi pengurus juga di Pasi Bali ikut dulu, sekarang menetap di Pasi Badung, masih ketua umum Pasi Badung saya, periode kedua sekarang. Guru honorer 4 tahun. Guru honorer 4 tahun, selanjutnya diangkat tahun 88 di SD 5 Mamal sebagai guru penjaskes pertama kali. Ya. Itu sampai berapa tahun? Gurunya? Gurunya kalau tidak salah 15 tahun, guru SD. Nggak lama ya? 15 tahun. Nggak lama ya? Rasanya tidak terasa gitu ya. Dan hampir setiap tahun dulu waktu jadi guru SD diberikan tugas tambahan. Jadi di sini ngajar 3 hari, di SD lain ngajar 3 hari. Jadi setelah di Mamal, pemerataan guru karena kurang guru olahraga. Jadi satu orang guru mengajar 2 sekolah. Tapi yang dominan aku saja yang lebih dipindah-pindah setiap 2 tahun. Intinya tetap di SD dulu angkat di Mamal, tetap di Mamal, tapi merangkapnya ke Sibangkajo, ke Sibanggede, ke Darmo Sabo, kembali ke Mamal. Jadi rata-rata per tahun aku yang pindah-pindah mengajar. Sekecamatan Abian Semal. Semal. Bahkan saya senang berorganisasi, jadi pengurus KNPI kecamatan, pengurus Kosgoro, Pemuda Pancasila, ikut dulu aktif. Kemudian di kabupaten juga seperti itu, bahkan sampai ke provinsi. Nah kalau di kecamatan saya pernah membuat organisasi yang disebut GORAS, Gabungan Guru Olahraga, saya ketuanya kebetulan. Dan sekarang di Kecamatan Abian Semal. Nah kalau di Bali ikut dalam pengurus ISORI namanya, organisasi orang-orang olahraga Bali. Itu. Oke. Kalau kita bicara guru olahraga, biasanya itu kan orangnya satu aktif, terus kemudian murah senyum lah bisa itu dibandingin dengan yang lain. Terus kemudian juga kan kadang juga siswa-siswa itu kalau di olahraga itu kan karena kadang 2 jam, itu kadang ada yang nggak suka olahraga juga malas-malesan. Tapi kalau ada yang suka olahraga justru pengen nambah lagi gitu. Nah, apa kesannya Pak dari guru olahraga? Nah kalau saya sendiri semasih jadi guru olahraga dulu ya, memang suka duka di situ. Suka duka kita, senang memang karena saya senang memang jadi guru itu pertamanya.
Pokoknya saya lakoni saja. Kesannya ada juga, karena saya tidak ngajar SD saja, ngajar SD, sambil saya mengabdi di sekolah SMK PGRI dulu. Bahkan saya masuk ke manajemen diajak oleh pimpinan waktu itu Pak Putra Wijaya, diberi kesempatan untuk belajar. Jadi kalau di guru olahraga tuh saya memang banyak senyum, banyak tegas. Saya orangnya tegas. Kalau sudah dalam pelajaran itu saya tegas. Harus arahnya kemana harus jelas itu. Tidak boleh neko-neko. Tapi kalau ada anak yang sakit, tidak malas kita tahulah. Persentasenya tidak banyak. Olahraga waktunya kan cuman 1 minggu 2 jam saja, sedikit. Tapi kita manfaatkan. Pokoknya saya happy sekali saat jadi guru olahraga. Banyak teman, banyak organisasi yang bisa saya ikuti. Dan kesannya kalau zamanku itu Pak, kesannya olahraga itu kan semi ekstrakurikuler gitu jadinya, karena seminggu 2 kali. Gitu kan. Ya, memang kan kalau kita lihat dari jenis-jenis olahraga itu pengetahuan aku sekarang udah berkembang ya. Kan ada olahraga kesehatan, ada juga olahraga kreasi, ada juga olahraga prestasi. Kalau hanya kesehatan, kalau jujur, saya dapat dulu pembelajaran jasmani, kesehatan jasmani itu, kalau ingin sehat memang harus minimal olahraga itu, melakukan gerak itu, ya paling sedikit, kalau agak keras 30 menit atau 15 menit, kalau bagus. Tapi kalau santai itu 60 menit per hari, kemudian rata-rata dalam seminggu 3 kali. Tidak boleh ada jeda lebih dari 2 hari. Kalau mau menjaga kesegaran jasmani yang 10 poin itu, kecepatan, kekuatan, keharmonisan, fleksibilitas dan sebagainya itu, ya ketahanan dan sebagainya itu harus itu. Nah, itu kita lakoni dengan enak. Memang terasa seolah-olah olahraga ini apa? Seperti ekstrakurikuler aja. Ekstrakurikuler arahnya ke prestasi. Kadang-kadang dia ngundang setiap minggu juga, karena mengatur banyaknya materi pelajaran ya diatur seperti itu oleh pemerintah. Tapi kalau di SD kan kita lihat anak-anak yang menyebabkan sehat apa? Tawa candanya. Mereka begitu masuk mereka lari-lari bermain gitu, tidak terbatas kan? Ini menyebabkan mereka sehat. Coba lihat di SMP, coba lihat di SMK lagi. Apalagi sekarang pengaruh gadget, kesehatan anak jauh sekali. Kita suruh ngapain, mas, aduh susah. Dan baru berdiri sekian menit aja kita apel, mereka sudah ada yang klepuk gitu. Nah ini mencirikan apa? Olahraga itu sangat penting dan sebagai penyeimbang tak kanan tak kiri menurut saya gitu loh. Ya itu tadi apa namanya soal guru olahraga ya seninya. 15 tahun ya. 15 tahun yang lalu ya. Dengan apa namanya dunia guru olahraga yang kalau dulu itu bisa dibilang guru olahraga itu tanda kutip ini bisa dibilang itu apa dipandang sebelah mata. Betul. Karena 1 minggu sekali baru ada pelajaran dan 2 jam terus kemudian per kelas ya. Kita kan 6 kelas rata-rata di SD itu rata-rata 6 kelas. Ya per minggu 2. Terus kemudian setelah 15 tahun itu saya diminta untuk menjadi penilik. Penilik itu beda dengan pengawas. Kalau pengawasnya banyak ke administrasinya kepada peningkatan gini, apa namanya, sainsnya itu di guru-guru. Kalau saya penilik, saya itu ke bagian masyarakat. Jadi mendata tutor-tutor, melakukan pembinaan olahraga di masyarakat itu tugas saya. Itu dapat 3 tahun. Itu apa namanya istilahnya secara instansi dia tetap masuk di dinas pendidikan. Lingkungan pendidikan. Jadi kalau kita lihat karir orang di pendidik itu kan pertama dari guru. Kalau memang dia lahirnya dari guru. Kalau pendidikan memang ada juga memang pegawai dari pendidikan sampai mereka berkarir kemana-mana. Ada juga yang memang dikaryakan atau dari guru pindah tugas itu menjadi struktural. Saya masuk ke penilik masih kategori lingkungan pendidik, masih lingkungan penilik itu. Kemudian setelah itu 3 tahun diberikan kepercayaan menjadi PLT Kepala UPT. Di Abian Cemal juga. UPT apa itu? UPT Pendidikan Abian Cemal.
Unit Pelayanan Teknis Iya, iya. Pendidikan di tingkat kecamatan, PT namanya. Setiap kecamatan kan Ada UPT. Sekarang pendidikan ya. ya, sekarang sebut Korwil, Koordinator Wilayah, tidak lagi UPT. Kalau di kesehatan masih UPT Puskesmas ini. Kalau kita sudah Koordinator Wilayah sekarang kantornya. Dipimpin oleh seorang Korwil. Kalau yang dari apa tadi itu Penilik ya, itu selama 3 tahun. 3 tahun. Ya, Itu tugasnya apa, Pak? itu dah. Salah satunya. Satu, melakukan pembinaan ke masyarakat melalui ada kegiatan-kegiatan olahraga di masyarakat, jenis-jenis cabur yang dilakukan, porsenijar kita yang menangani. Urusannya peningkatan, Berarti leading sektornya bisa dikata KONI. boleh ya KONI. Tapi masih kita di bawah dinas. Ini KONI dengan dinas kan apa ya? Kalau KONI mengajukan anggaran pasti ke dinas dia. Iya. Dan prosesnya jadi masih iya, masuk kalau persendian bagian. masih dinas pendidikan. Dinas pendidikan. Kita yang kita yang mengatur di sana, menangani, melakukan pembinaan, mana olahraga yang perlu kita kembangkan. Kalau daerah ini apa cocoknya, kita yang berikan kajian kepada pimpinan terus lakukan. Kalau gurunya sudah enggak? Gurunya sejak itu Penilai itu. enggak, kita sudah arahnya membina, terus memotivasi peningkatan olahraga di masyarakat. Jadi guru saya potong. Udah mulai. Tapi untuk di negeri mau potong itu. Tapi saya juga mengabdi di swasta gitu. Kalau guru kan identik dengan kantornya kan di sekolah. Kalau yang penilai ini di kecamatan, di kantor UPT. Kantor UPT tadi. Di kantor UPT. Itu selama 3 tahun itu. 3 tahun, terus kemudian promosi ke menjadi PLT Kepala UPT. PLT 1 tahun. Oke. Terus kemudian menjadi Kepala UPT. Menjadi Kepala UPT. 3 tahun juga. 3 tahun. Di kecamatan itu di Abian Semal juga. Saya dipercaya jadi Kepala UPT. Saya memimpin teman-teman guru di kecamatan, mengelola pendidikan di wilayah Kecamatan Abian Semal, berkoordinasi dengan semua UPT dan melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten. Itu tugas kita. Terus kemudian setelah 3 tahun kita dipanggil, dipercaya sebagai Kepala Bidang Pendidikan. Nah, kalau di Dinas Pendidikan Badung beda sedikit dengan nomenklatur yang lain-lain. Kalau di Badung dulu Kepala Bidang Pendidikan namanya, kemudian Kepala Bidang Tendik Tenaga Pendidikan, kemudian Kepala Bidang Olahraga, itu yang ada di Kabupaten Badung, kemudian Kepala Bidang Sarana. Kalau pendidikan menangani semua proses pembelajaran hingga ujian berakhir. Itu tugas saya itu, termasuk ngurus dana BOS tuh 7 tahun jadi manajer BOS gitu ya, nggak dapat honor itu. Jadi manajer bertanggung jawabnya cukup berat. Karena ini uang ke masyarakat melalui Dinas Pendidikan. Di Kabid Pendidikan selama 7 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Tapi putar-putar di sana dengan adanya nomenklatur baru, kita lagi menjadi Kabid Pendidikan Dasar, lagi menjadi Kabid Pendidikan gitu, karena menyesuaikan dengan nomenklatur pusat. Kalau dulu menyesuaikan efektivitas kerja maksudnya pimpinan kita saat itu, karena waktu itu kan kalau sarana biar ahli menangani sarana dari SD, TK sampai SMA, SMK. Waktu masih kita di kabupaten sebelum tahun 2017 kan SMA, SMK, SMP, SD, TK kita yang lola tingkat kabupaten. Setelah 2017 baru diserahkan ke provinsi gitu. Saya ada tuh menangani tentang semuanya, sehingga hampir waktu itu setiap minggu saya pergi keluar daerah. Sekarang SD sana 3 hari, TK 3 hari keluar daerah pelatihan, 3 hari SMP, 3 hari SMA, 3 hari SMK. Jadi rata-rata 1 bulan itu penuh jadwal saya untuk keluar daerah. Habis itu baru lapor pimpinan untuk dieksekusi. Astengkarel ya berjalan lancar lah waktu itu. Gitu. Berarti di Kabid itu selama 9 tahun. Ya, hanya di Dinas Pendidikan, tapi muter-muternya di situ. Gitu. Di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung. Ya, oke. Nah, terus setelah 9 tahun katanya ada promosi itu. Ya, setelah 9 tahun dipercaya sebagai sekretaris 3 tahun. Hanya dapat 3 tahun. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung selama 3 tahun. 3 tahun. Kemudian promosi lagi, guys. Promosinya itu gimana? Hanya mengisi waktu aja. Waktu COVID, guys. Itu tugas berat Mas. Yang diberikan tugas oleh Bapak Bupati yang sangat-sangat saya hormati, kagumi ya.
Pak Bupati saya Pak Giri Praste bersama dengan jajaran Pak Sekda, Pak Wakil, Pak Siasa itu kita diberi tugas sama pimpinan-pimpinan itu menjadi PLT Kepala Dinas. Ya kalau kita lihat dari surat tugas itu kan aturannya setiap 3 bulan harus dirombak atau boleh 3 bulan maksimal 2 kali. Tapi saya dapat mengabdikan sebagai PLT Kadis itu lebih kurang 1,5 tahun. 1,5 tahun jadi PLT Kadis. Waktu itu COVID, tugasnya amat berat. Anggaran kita naik turun karena kondisi kan yang sudah dirancangan oleh pemerintah ternyata pandemi, ya banyak yang harus program-program dipangkas. Ya yang disionalisasi itu rapatnya hampir setiap minggu kita rapat. COVID lagi harus menangani COVID. Bersinergi itu dengan dinas-dinas yang lain. Ya, seperti tadi sempat saya ceritakan bahwa saya come back to basic gitu ya. Kembali ke habitat saya awal. Saya adalah orang guru. Seorang guru pasti karirnya setelah guru biasanya kepala sekolah, kemudian mungkin ke pengawas dan seterusnya. Tapi setelah saya melakukan menjadi guru, saya kembali ke habitat dan sangat bangga, sangat bahagia mengisi sisa-sisa waktu ini diberikan kesempatan oleh masyarakat Cilekarang mengabdikan diri menjalankan proses pendidikan tingkat SMK di Cilekarang ini sejak awal sampai sekarang. Saya diberikan kesempatan bersama-sama membangun, memulai, memimpin, dan menjalankan selama ini. Bangga Pak, sangat-sangat senang. Karena memang hobi saya bicara, senang bergaul itu aja. Di sini ada berapa lembaga Pak? Kalau di sini yang saya ditugaskan oleh yayasan dan Dewan Penyantun, kan kita mulai ada yayasan sebagai payung hukumnya, Dewan Penyantun yang dulu penjelmaan dari badan pendiri, setelah dibawa ke notaris menjadi Dewan Penyantun, sama-sama bergerak untuk mengembangkan sekolah ini. Ada manajemen, saya di bidang manajemennya. Nah, lembaga yang sudah kita bisa bangun sampai saat ini mendampingi Yayasan dan Dewan Penyantun. Yang pertama tahun 2007 itu saya ikut konseptor dalam rangka mendirikan SMK Pariwisata Werdi Selakumara ini. Yang kedua berkembang setelah itu karena saya juga pengalaman pernah menjadi wakil membuat LPK Sun Glory di Abian Semal, membuat LPK Giri Mandala di Abian Semal hanya 3 tahun. Saya bawa pengalaman ke sini tahun 2011 kita bangun LPK Sun Glory. Jadi kampus yang sekarang Astungkara sedang berkembang, yang mana prosesnya itu di bidang hospitality sampai menyiapkan anak yang bisa berangkat di dalam maupun di luar negeri sampai saat ini. Kemudian tahun 2023 kemarin kita lagi bersama-sama didorong untuk membangun sebuah perguruan tinggi vokasi yang disebut dengan Politeknik Bali Mahawardi. Jadi menyelenggarakan program D3. Kalau di kampus Sun Glory itu adalah program dari Disnaker, itu D1, D2. Nah kemudian tahun 2003 ini kita sudah bangun, sekarang ada pada masuk semester 6 anak-anaknya. Jadi baru 3 tahun berjalan. Ya. Nah kemudian di tahun 2023 setelah Politeknik kita bangun, kami juga mendirikan, minta izin kepada Dinas Pendidikan Gianyar, rekomendasinya kepada izin 1 pintu di Dinas Gianyar itu melalui LKP, lembaga latihan LKP, lembaga kepelatihan dan LKP, lembaga kepelatihan dan pelatihan gitu ya. Nah kita izinnya keluar September 2022, sedangkan Politekniknya dari LL Dikti sampai ke kementerian itu lahir pada tanggal 13 Maret 2023. LKP-nya lahir pada September 2023. Jadi total lembaga yang kita ikut kelola bersama-sama mendampingi Yayasan Dewan Penyantun itu
itu sebanyak 4 lembaga. Tapi karena TK-nya sudah ada sejak tahun 2005, SMK 2007 baru berdiri, sehingga total kita mengelola sebanyak 5 lembaga yang ada di satu tempat ini gitu, di bawah satu yayasan dan Dewan Penyantun. Kalau saya kebetulan aktif juga di MKKS, tadi swasta maupun di negeri. Juga saya ditunjuk di Gianyar sebagai ketua harian terkait dengan BMPS. Jadi Badan Musyawarah Perguruan Swasta di Gianyar yang memang ada dari provinsi, ada ketuanya Pak Ambare. Kalau ketua umumnya di sini Pak Suke, Gianyar saya ketua harian. Dan kalau di pusat itu di Melati Putih, itu ada BMPS-nya. Itu adalah kita bertugas bagaimana membawa amanah perguruan swasta ini beriringan dengan pemerintah sekolah negeri. Kita berpartner, yaitu membantu pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Khususnya kita bergerak di bidang pendidikan, mengelola sekolah swasta. Itu yang saya aktif di situ juga, memberikan masukan-masukan pada pemerintah, bersama-sama mohon petunjuk-petunjuk pemerintah juga, sehingga apa yang kita harus lakukan dalam rangka memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Ya, kalau guru swasta, ya saya sih merasakan, ya. Tapi bagaimana lagi kan, ini kondisi kita yang memang ini saya juga terus sering sampaikan kepada pemerintah, bahwa guru swasta yang notabene sekarang masih cukup banyak, mungkin dari awal itu lahirnya swasta dulu, termasuk berdirinya Republik ini. Kalau kita pelajari selusuri, swasta sangat berperan banyak ketika pemerintah belum mampu menyelesaikan tugas-tugas secara maksimal. Pemerintah lah bangun untuk membangun negeri, ikut melalui pendidikannya, yayasan dan sebagainya. Sekolah swasta tentu sesuai dengan kemampuan sekolah itu. Belum bisa menyamakan negeri, belum masih jauh sekali. Nah, syukur masih ada perhatian pemerintah terhadap PPG guru kita. Nah, hanya saja saat ini kesejahteraan kita sesuai dengan keadaan sekolah. Kalau kecil muridnya, ya tentu penghasilan sekolah kecil, penikmatan guru-gurunya kecil. Walaupun sesungguhnya pekerjaan mereka sama. Nah, ini yang mendapatkan perhatian kita semua seharusnya. Tapi pemerintah saya lihat sudah memberikan kesempatan, termasuk sekolah-sekolah swasta tidak lagi setelah PPG lulusnya ditempatkan selaku PPK di negeri saja. Kemarin jujur sebagai sekolah swasta saya nangis sebagai kepala sekolah. Nangisnya kenapa? Guru-guru saya yang saya sudah cetak, yang saya sudah didik, saya sekolahkan ke, bisa kita diklatkan ke hotel-hotel sesuai dengan kompetensinya, sudah bagus, lolos P3K, diambil oleh negeri semua. Bayangkan dalam 1 tahun anggaran itu saya 30 orang kehilangan. Nangis nggak? Nangis Pak. Saya sudah bicara sama dinas, sudah ke pusat, sudah. Nah, setengkara, alhamdulillah dari pernyataan Pak Menteri dan jajarannya, sekolah guru-guru yang berkiprah di swasta pun akan diberikan kesempatan di tempatnya sendiri. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung apa yang disampaikan oleh pemerintah. Karena kalau enggak itu, anak-anak negeri ini yang ada di swasta, kalau dipolakan seperti ini, berarti kelas 2 dong, klasternya. Terkait dengan bagaimana nasib guru-guru swasta, harapan kami pemerintah memperhatikan dan bisa menempatkan sejajar dengan sekolah negeri walaupun di swasta. Untuk teman-teman guru swasta, walaupun kondisi kita belum maksimal dari segi finansial penghasilan kita, ayo tetap semangat, tetap berjuang, layani masyarakat. Sudah kita ngevlog sama Pak Made Mandi, tadi udah jelas sekali bahwa bagaimana kesejahteraan guru yang ada di Gianyar, terutama guru-guru swasta. Oke, kita sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Mandi. Terima kasih, sama-sama Mas Ali. Ya gitu, oke, selamat semuanya. Akhirnya guys, kita udah nyampe dari rumah. Tadi sudah perjalanan ke temenku yang profesinya sebagai guru swasta. Jadi ceritanya cukup banyak sih sebenarnya kalau kita kulik. Tapi pada poinnya yaitu karirnya juga
perjalanan mulai dari guru honorer atau sukuan sampai kemudian menjadi PLT Kepala Dinas Pendidikan, juga bercerita bagaimana sih kesejahteraan guru swasta itu. Tentu ini menjadi perhatian kita semua bahwa nasib seorang guru swasta itu perlu diperhatikan gitu. Mudah-mudahan lah ada solusi dari pemerintah terutama gitu. Nah, cukup sekian dulu ya aku nguliknya tentang temen yang profesinya sebagai guru swasta. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di akun YouTube ini ya. Makasih, sampai jumpa.